Ya, saya tanyakan. Saudara tadi menyatakan yang keberatan saksi yang utama adalah karena saksi sebagai guru. Tadi ada karena dianggap bohong begitu. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau garing ya dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar. Padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SMA 6 Surakarta, dulu bernama Sekolah Menengah Persiapan SMPP, yang beralamat di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136 pada tahun 1976 dan lulus berijazah pada tahun 1980. Pertanyaan saya, jawaban dalam redaksi yang rapi ini benar dari saksi? Maksud saya begini, apakah ada ukoro atau kalimat lain tapi kemudian ketikanya menjadi seperti ini? Dari penyidik. Sama persis seperti ini? Jawabannya sama persis seperti yang saya katakan? Ya, kalimatnya menjadi seperti itu. Menjadi seperti itu. Pertanyaan saya, sebelumnya apakah seperti itu? Kok ada kalimat menjadi seperti ini? Ya, saya menyampaikannya seperti itu ya. Jadi di dalam penyidik itu kan pertanyaan itu saya jawab seperti itu. Seperti itu ya. Baik, karena seragam dengan yang lain. Yang kemarin ada yang mencabut. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi tadi sudah disumpah dengan agama Islam ya. Siap. Sebelum masuk saya ingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Sesungguhnya sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, dan segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi banyak yang persepsi, jadi hindari saja ya. Kalau persepsi nggak usah jawab, nggak tahu nggak apa-apa. Kami nggak akan memaksa. Kalau nggak yakin nggak usah. Misalnya sepertinya nggak usah ya. Saya kira nggak usah ya. Yang tahu saja. Dan jawab yang saya minta. Kalau baru diminta dijelaskan baru dijelaskan. Biar nanti runut pertanyaan saya. Baik saksi, di BAP di penyidik itu saksi ada surat panggilannya tidak? Iya. Panggilan polisi. Iya. Tanggal berapa dipanggil polisi? Tanggal 1 ya, sekitar Tanggal 1. Terus tadi diperiksa tanggal 3 ya? Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Berarti cuma sehari begitu ya langsung diperiksa. Baik, saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, saksi dilakukan wawancara secara tanya jawab. Kemudian saksi diminta menjawab. Betul. Kemudian saksi diketikkan jawaban itu oleh penyidik. Betul. Kemudian di print out oleh penyidik. Betul. Kemudian saksi diminta untuk memeriksa. Betul. Kemudian saksi memeriksa. Betul. Kemudian saksi ada nggak waktu memeriksa tipu-tipu dan sebagainya? Tipu itu maksudnya salah redaksi huruf, kata, kalimat begitu? Tidak sih. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sekali print langsung. Ada substansi yang dikonfirmasi lagi oleh penyidik kepada saksi? Setelah selesai kami baca. Ya, ada yang dikonfirmasi lagi? Ada. Baik, ini ada satu keterangan dari saksi yang perlu kami tanyakan. Karena saksi yang lain juga seragam, jawabannya sama. Kami khawatir ini BAP sudah disiapkan, tinggal teken, tinggal di print, diteken. Baik, di poin 12 saksi menjawab ya atas pertanyaan. Ini diringkasannya saksi menjawab demikian. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau garing ya dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar. Padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SMA 6 Surakarta, dulu bernama Sekolah Menengah Persiapan SMPP, yang beralamat di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136 pada tahun 1976 dan lulus berijazah pada tahun 1980. Pertanyaan saya,
jawaban dalam redaksi yang rapi ini benar dari saksi? Maksud saya begini, apakah ada ukoro atau kalimat lain tapi kemudian ketikanya menjadi seperti ini? Dari penyidik. Sama persis seperti ini? Jawabannya sama persis seperti yang saya katakan? Ya, kalimatnya menjadi seperti itu, Pak. Menjadi seperti itu. Pertanyaan saya, sebelumnya apakah seperti itu? Kok ada kalimat menjadi seperti ini? Ya, saya menyampaikannya seperti itu ya. Jadi di dalam penyidik itu kan pertanyaan itu saya jawab seperti itu. Seperti itu ya, baik. Karena seragam dengan yang lain. Yang kemarin ada yang mencabut. Ya, saya tanyakan. Saudara tadi menyatakan yang keberatan saksi yang utama adalah karena saksi sebagai guru. Tadi ada, karena dianggap bohong begitu. Pertanyaan saya, yang saudara keberatan tadi masuk dalam mubahalahnya atau hanya dalam videonya? Di video itu kan saya disebut bohong ya. Ya. Pertanyaan saya, ketika saudara disebut bohong tadi, itu masuk di konten mubahalahnya atau di luar konten mubahalah? Mubahalah ini kan sepanjang konten itu ada ya. Bukan, saya batasi ya. Kalau konten mubahalahnya ketika saudara terdakwa ini disumpah pakai Al-Quran, baru di situ ada redaksi kata-kata dari terdakwa yang dibimbing oleh di video tadi. Pertanyaan saya, yang saudara komplain keberatan tadi apa yang di bawah kitab suci Al-Quran atau di luar? Karena tadi ada di Jadi karena Pak Bambang itu disumpah dengan Al-Quran, jadi apa yang disampaikan sepanjang video itu artinya bahwa beliau yang disampaikan. Jawab saja ya, jangan membuat narasi begitu loh. Yang saudara keberatan tadi kan ada di 18 menit 17-18. Betul. Itu masuk yang ada masuk dalam mubahalahnya atau video dengan judul mubahalah? Kalau video mubahalahnya kan panjang. Iya. Mubahalahnya itu hanya dibatasi saat ada sumpah di bawah Al-Quran. Pertanyaan saya sederhana, yang di bawah Al-Quran atau di luar bawah Al-Quran? Di luar Al-Quran. Saya lanjutkan. Lalu kenapa saksi menjawab tidak setuju atau keberatan Al-Quran yang suci dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan? Karena sebelum menyampaikan itu kan saksi itu, Pak Bambang itu kan bersumpah ya. Jadi bersumpah itu sepanjang yang disampaikan Pak Bambang, artinya itu beliau berani bersumpah dengan Al-Quran. Oh, kalau yang sebelumnya beliau siap bersumpah, tapi tidak di bawah Al-Quran. Yang di bawah Al-Quran yang lain tadi. Ya, artinya dengan bersumpah dengan Al-Quran. Saya ingin lebih mendeskripsikan secara lebih rinci, preskriptif ya, biar nggak keliru kita. Yang kedua saksi, saudara saksi tadi kan dapat link ini ya. Saudara, link ini, video ini ada di konten Gus Nur atau ada juga di konten-konten video YouTube yang lain? Saya mencari sendiri ya. Jadi mencari link itu kemudian saya lihat aja. Jadi link itu kemudian saya buka. Selain link ini ada nggak video sejenis dari link-link yang lain? Saya tidak melihat ya. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak saya tahu. membukanya di link itu. Di link itu ya. Ya. Saat saudara di hadapan penyidik, Ya. itu ditunjukkan video sudah jadi seperti ini atau linknya? Itu waktu itu diputarkan ya. Iya, sudah jadi seperti ini. Ya, jadi kami ditanya juga. Pak Agung sudah melihat yang video ini. Pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Sudah jadi seperti ini atau masih di link, misalkan di googling dulu di YouTube? Ya, karena itu waktu itu cair, jadi kami juga linknya itu kami. Pertanyaan saya, yang ditunjukkan video seperti ini atau cari link dulu di YouTube? Itu kan sederhana pertanyaannya. Iya, saya justru buka sendiri di HP saya. Enggak, penyidik saat memeriksa saudara itu kan menunjukkan video. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan unsur menyebarluaskan sesuai dengan Undang-Undang ITE, karena klien saya ini didakwa Undang-Undang ITE. Pelan-pelan, diperhatikan pelan-pelan ya pertanyaannya. Ini kan ada video. Tadi kan ada video yang saudara lihat sendiri. Video ini kan bisa dilihat melalui link. Sebentar yang mulia, beri kesempatan kami yang mulia. Ya, makanya maksud saya biar saksi, karena kami punya kepentingan untuk menghindari unsur. Iya. Saksi supaya diperhatikan pertanyaan penasihat hukum supaya saudara jawabnya pas sesuai yang ditanyakan gitu loh. Ya. Video ini dilihat dalam bentuk video ini kan sudah jadi dari flash disk. Iya.
atau saudara dihadapkan penyidik dari YouTube sumber URL atau sumber aslinya? Saya melihat dari sumber aslinya. Kalau yang saudara-saudara saya sudah tahu. Iya. Yang dari penyidik. Waktu diperiksa di polisi itu loh, Iya. Pak, yang Jadi ditanya. kami waktu Iya. polisi Pak Agung lihat YouTube ini, kemudian saya akan Oh, saudara disuruh buka. Iya, saya buka yang Oh, YouTube gitu saya ini. makanya dijelaskan. Ya. Iya, Setelah itu saudara melihat lagi tidak? ya mungkin berkali-kali ya saya melihat. Mungkin. Iya. Iya atau tidak? Saya sudah ingatkan Iya, tadi. berkali-kali saya melihat. Nah, karena terakhir kami cek itu nggak muncul ini video ini. Itu saya mau pastikan apakah ini hanya downloadan saja atau ada sumber aslinya, kan itu penting dalam kasus ini begitu. Saya lanjutkan. Saudara tadi kan mengatakan merasa keberatan. Kemudian ini kan bohong. Nah, saya mau masuk unsur pidana juga ini. Saudara, ada nggak keonaran di sekolah saudara? Karena kebohongan ini. Tidak ada, Misalkan ada orang bacok-bacokan. tidak ada. Atau jangan bacok-bacokan, minimal demo, walaupun demo itu hak konstitusional. Ada nggak demo? Ya, artinya di masyarakat itu kemudian sering banyak. Pertanyaan saya, ada nggak demo? Itu sederhana pertanyaan. Ada, Tidak ada. baru dijelaskan. Kalau tidak ada, cukup saya ganti pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada. Saya lanjutkan. Ada nggak ya suku tertentu bentrok gara-gara video ini di lingkungan saudara? Saya tidak melihat itu. Tidak ada. Di Indonesia dari informasi media misalnya? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Ada nggak agama tertentu yang juga keberatan kemudian jadi cekcok gara-gara video ini? Saya tidak Di lingkungan memperhatikan sekolah itu. saudara? Saya tidak memperhatikan itu ya. Kalau di lingkungan sekolah waktu di sekarang apa yang ini ya? Yang lama? Di SMA 6? Saya tidak melihat di SMA 6. SMA 3 sekarang? Kalau di SMA 3 ya kami hanya mengklarifikasi saja. Bukan, pertanyaannya ada nggak agama yang kemudian bertengkar gara-gara Tidak ada. ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik. Sekarang ada nggak golongan-golongan tertentu atau antar golongan yang juga komplain? Misalkan mendemo sekolahan saudara, saya komplain. Ini telah membuat keterpecahan, keterbelahan gitu, onar gitu. Ada nggak? Di SMA 3 tidak ada. SMA yang 6 dulu? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksikan katakan tadi ijazahnya asli, benar ya? Ya. Ijazah Pak Jokowi. Saya tidak menyebut apa asli di situ ya. Oh, di sini tidak ada berarti. Dokumen-dokumen yang Dokumen, apa? ya. Dokumen-dokumennya mengatakan bahwa Jokowi itu sekolah di SMA 6. Berarti asli tidaknya saudara tidak tahu. Saya belum pernah melihat. Belum pernah melihat. Baik, saya tanya ini untuk keaslian. Benar nggak di penyidik itu saudara ditunjukkan laboratorium forensik dari hasil penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi? Ya saya tidak pernah. Ya, tidak ya. Misalnya ini lebih spesifik biar saudara ingat misalnya. Sudah dikasih tahu ini identik Pak, ini ijazah sidik jarinya Pak Jokowi sudah kami periksa, identik, jenis kertasnya sudah kami periksa, identik. Pernah nggak diperlihatkan seperti itu? Tidak ada. Saya lanjutkan, saudara saksi. Nah, dalam penelitian saudara saksi tahu teori-teori penelitian tidak? Ya Sedikit tahu, saya kasih tahu. Ada nggak dalam penelitian itu studi pustaka? Nah, dalam studi pustaka itu diperlukan nggak wawancara kepada sumber? ya triangulasi data ya Pak. Memang data ya, jadi ada juga penelitian yang hanya studi pustaka ya? Ada triangulasi data mestinya. Ya. Apalagi dokumen-dokumen yang terkait dengan ini ya, misalnya saya dapat hadiah itu kan mesti harus ditanyakan ke saya. Enggak, ini saya data yang umum dulu, baru saya masuk spesifik. Ya. Nah, terkait sejarah atau kronologis asal muasal dari SMA 6 yang sebelumnya SMPP itu ya. Itu ada nggak punya website sekolahan itu? Pada saat saya ada. Ada. Bisa diakses publik tidak? Pada saat itu bisa. Kalau dijadikan sumber penelitian publik, bisa percaya nggak bahwa dulu itu SMA-nya itu namanya SMPP? Dokumen itu bisa. Bisa kan? Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang ada studi pustaka, sekarang ada studi kasus. Di dalamnya kan ada wawancara. Ya, di antaranya saudara tadi menyatakan untuk studi kasus wawancara, saudara tidak diwawancarai. Sekolahan saudara juga tidak wawancarai. Saudara tahu tidak ada orang-orang lain yang diwawancari oleh saudara Bambang Trimulyono sehubungan penerbitan buku Jokowi Undercover 2? Kalau di satuan pendidikan saya, artinya kalau izin terhadap satuan pendidikan. Bukan, pertanyaan saya. Tidak tahu saya. Nah, gitu. Jadi Anda, saudara saya tahunya di sekolah saudara tidak ada ya. Tapi di luar tidak tahu ya.
Apakah studi kasus ini kepada orang lain, saudara tidak tahu ya. Gitu. Saya lanjutkan. Saudara saksi, saudara tadi katakan keberatan dan tidak melaporkan. Nah, lalu saudara memberikan klarifikasi ke guru-guru. Ada nggak klarifikasi publik yang saudara saksi lakukan? Karena ini videonya kan nyebar kemana-mana. Ya. Tidak. Tidak. Baik. Nah, ini saudara jujur aja cerita, pernah nggak komen-komen atau wawancara di pers atau media atau sosmed terkait kasus ini? Pernah diwawancarai. Di mana? Ditanya. Secara telepon dari media. Ya. Media apa? Sepertinya Kompas atau apa? Kompas apa? Isi wawancara, pertanyaan dan jawaban. Isinya pertanyaan terkait dengan berita ini, maka saya jawab saya sudah, karena sudah tidak di sana dan saya sudah pada tahun 2019 kan sudah banyak yang saya mengklarifikasi terkait itu. Jadi jawaban biar masyarakat berpikir sendiri. Baik, saya lanjutkan. Saudara tadi di dalam BAP juga sudah menegaskan bahwa ini akun official begitu. Itu yang menjadikan saudara yakin bahwa itu dikelola oleh terdakwa begitu. Saudara pernah nggak tanya terdakwa ini judulnya official? Apa benar punya Gus Nur begitu? Saudara pernah tanya nggak? Tidak. Tidak. Jadi saudara hanya karena ada tulisan official gitu ya. Walaupun bisa jadi yang official, non official juga bisa terjadi. Saya sepengetahuan saudara saja. Ya, official ya dikelola oleh yang bersangkutan, apalagi ada di situ ya. Jadi yang bersangkutan berbicara di situ. Ya, karena bersangkutan ada di video dan di situ ada official, saudara saksi menyimpulkan ya. Bukan sepengetahuan, menyimpulkan karena saudara saksi belum cross check langsung kepada Gus Nur, benar kan? Ya, sama seperti Bambang Tri juga belum cross check ke saudara saksi, ini sama-sama. Ya, saya lanjutkan. Saudara saksi, tadi ada yang ini, Pak Jokowi itu lulus tahun 80, masuknya tahun berapa? Tadi kok kalau tertulis di buku Indo itu 3 Januari 77. Tapi proses untuk menuju ke masuk itu kan berproses. Jadi kalau penerimaan siswa baru itu di tahun 76, kemudian tercatat ya untuk mendapatkan pembelajaran pertama itu di Januari 77 itu. Ya makanya kok rentangnya jadi panjang. Saya mau tanya tadi, pernah nunggak enggak gitu loh Pak Jokowi? Ya jadi kalau seperti saat ini PPDB itu dimulai bulan Mei. Kemudian siswa itu masuk ketika sudah terdata di situ di Dapodik itu nanti 13 Juli baru tertulis di situ. Nah ini sepengetahuan saksi, ada kan tadi temennya dan sebagainya kan, saudara, bukan langsung kan dari data dan sebagainya. Dari data kan ketahuan dari raport dan seterusnya. Ini Pak Jokowi itu termasuk smart, pinter, atau seperti yang dikatakan Pak Jokowi pernah mengatakan, oh saya ini bodoh gitu. Gimana? Ya kalau saya kan melihatnya dari nilai. Dari rapor saja. Ya, gimana hasil nilainya rapor? Ya, rapornya bisa dilihat di buku Indo. Ya, kesimpulannya apa dari rapor itu? Ya, semua biasa saja ya. Oh, bukan smart, pinter, cerdas itu. Pernah ranking nggak Pak Jokowi ini? Saya tidak pernah mendengar itu. Tidak pernah mendengar. Baik, cukup yang mulia rekan.